Halo guys, kembali lagi di pemain cadangan. Martin Paes jadi tembok kokoh Indonesia. Graham Arnold frustasi, lihat mode prime Martin Paes. Martin Paes kembali menjadi pahlawan timnas Indonesia usai dirinya mampu menahan gempuran dan serangan yang diciptakan oleh para pemain Australia. Australia dengan pengalamannya yang luar biasa. Martin Paes akhirnya mampu menjawab semua kegelisahan supporter Indonesia di sisi penjaga gawang. Sejauh ini, Martin hanya mampu dibobol lewat bola deflected saat laga kontra Arab Saudi yang terjadi di King Abdullah Stadium. Namun, di megahnya Gelora Bung Karno, Martin Paes membuktikan bahwa saat ini timnas Indonesia sudah berbeda dibanding saat Piala Asia lalu. Kick-off babak pertama berlangsung di SUGBK tepat pada pukul 19 WIB. Kurang dari 23 detik, Indonesia melakukan 2 kali serangan berupaya untuk menekan Australia. Pada menit kedua, Indonesia melalui Ragnar Oratmangun berhasil memanfaatkan ruang sempit untuk kembali menyerang lawan. Skuad Garuda terus melakukan agresi hingga menjelang 3 menit permainan, tapi belum bisa menyeberangi garis permainan lawan. Pertandingan berlangsung panas, bahkan pada menit ke-8 salah seorang pemain Australia namanya tercatat di buku saku wasit setelah diganjar kartu kuning. Struktur dari backline Indonesia cukup menyulitkan Australia untuk mengembangkan serangan dengan 3 back dengan dihuni oleh Justin Hubner, Jai Isis dan juga Rizky Ridho. Menit ke-19, Australia melakukan serangan intens yang berhasil dihadang oleh Rizky Ridho. Tekanan bertubi-tubi dari tim negeri Kangguru juga berhasil diselamatkan oleh Martin Paes saat sang kiper dengan refleks sempurnanya mematikan peluang yang mengancam gawangnya. Tempo begitu tinggi menimbulkan sejumlah insiden di menit 30. Pelanggaran yang dilakukan Australia berubah tendangan bebas bagi Indonesia. Satu kesempatan emas didapat ketika tendangan Kelvin Verdong hanya 1 langkah di depan Jai Isis untuk dieksekusi. Apa yang diungkapkan Sintayong sebelum laga memang benar adanya, karena ini laga memang Australia mencoba tampil menyerang tanpa memberikan ruang untuk timnas Indonesia mengembangkan permainannya. Hasilnya, selama 90 menit pertandingan berlangsung, pemain terus bertahan dengan Australia, mengandalkan umpan-umpan atas karena memiliki kelebihan tinggi badan. Meski terkadang bek timnas Indonesia kalah duel, namun adanya Martin Paes membuat pelatih Australia kehilangan arah untuk melakukan penyerangan.
Tercatat dari 5 kali tendangan ke gawang Indonesia, Martin Paes berhasil menggagalkan semua peluang yang didapatkan oleh Australia. Kami sudah mencoba melakukan penyerangan penuh, namun kiper Indonesia saat ini memang memiliki pengalaman yang luar biasa, ucap Graham Arnold kepada awak media. Dan di laga ini bisa dibilang aksi Martin Paes mampu membawa 1 poin penting di laga kontra Australia kali ini. Karena dengan bekal 2 poin ini, peluang Indonesia untuk bisa lolos ke Piala Dunia secara langsung masih terbuka sangat lebar. Dengan hasil ini, Indonesia tak beranjak dari posisi 4 grup C, kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga. Tim Merah Putih kini mengoleksi 2 poin di belakang Arab Saudi, Jepang, dan Bahrain. Australia di posisi 5 dengan 1 poin. Layak ditunggu kiprah timnas Indonesia selanjutnya untuk lanjutan round 3 kualifikasi Piala Dunia 2023. Karena di grup C semakin menarik, peta kekuatan tidak bisa ditebak. Gebrakan timnas Indonesia menahan imbang tim unggulan Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026 turut mengundang komentar dari sejumlah supporter Asia Tenggara. Mereka mengapresiasi pencapaian timnas Indonesia yang 2 kali menahan imbang negara favorit ke Piala Dunia, yaitu Arab Saudi dan juga Australia. Supporter ASEAN juga merasa takjub dengan performa kiper Martin Paes yang kembali menunjukkan performa impresif. Di laman komentar Asia Tenggara, bahkan ada netizen asal Irak yang turut memberikan support meski timnas Indonesia belum meraih kemenangan. Menariknya, dikutip dari kolom komentar unggahan akun X @theasianball, masih banyak netizen Malaysia yang kepanasan melihat aksi sang Garuda. Namun yang tak kalah panas, kegagalan Australia meraih poin penuh atas timnas Indonesia turut membuat supporter mereka memberontak. Dikutip dari akun X resmi timnas Australia, yaitu Socceroos, banyak supporter mereka yang malu lantaran gagal mengalahkan timnas Indonesia. Hanya duduk di peringkat 133. Supporter Australia pun tampak kecewa dengan negaranya yang tak bisa menang dan bangkit melawan Indonesia. Bahkan tak sedikit dari mereka yang menginginkan sang pelatih Graham Arnold segera dipecat. Jika dipecat, taktik Sintayong kembali memakan korban usai pelatih rival seperti Park Hang-seo, Philippe Troussier, hingga Kim Pan-gon gagal bersaing. Bahkan Roberto Mancini pun dirundung kabar mundur usai gagal memenangkan laga atas timnas Indonesia di pertandingan perdana beberapa hari yang lalu. Fakta lain, keberhasilan skuad Garuda tahan imbang Australia. Striker Australia dalam kondisi cedera. Rafael Struijk turun sebagai target man selama 1 babak di pertandingan ini.
namun usahanya masih belum menemui hasil. Pemain ado dan hak itu tak mampu merepotkan lini pertahanan Australia. Ia pun ditarik keluar di awal babak kedua dan digantikan oleh Witan Sulaiman. Menariknya, ternyata Strike bermain dalam kondisi cedera. Hal itu diakui Sintayong yang membocorkan bahwa Strike mengalami masalah pada kakinya usai menghadapi Arab Saudi di laga perdananya. Langkah bersejarah bagi Indonesia. Indonesia ini meraih 1 poin dari Australia. Ternyata mendapatkan apresiasi dari FIFA, yaitu lewat akun media sosialnya. Asosiasi sepak bola tertinggi dunia tersebut menilai bahwa skuad Garuda kembali menorehkan langkah yang bersejarah. Ini bukan pertama kalinya FIFA memuji timnas Indonesia. Beberapa kali pujian pun dilayangkan seperti saat meraih poin lawan Arab Saudi. Jay Isis bahwa timnas Indonesia tak terkalahkan. Catatan menarik ditorehkan kepada Kapten Timnas Indonesia Jay Isis bersama skuad Garuda. Dia sama sekali belum menelan kekalahan. Rinciannya ialah 2 kali kemenangan atas Vietnam dan Filipina, serta hasil imbang kontra Arab Saudi dan Australia. Kualitas Bang Jayadi sebagai bek Serie A itu yang membuat lini pertahanan skuad Garuda sangat kokoh. Bersama Martin Paes, Jesus mampu mengkoordinasikan lini belakang dengan baik. Ini tinggal kreativitas dan ketajaman lini depan yang perlu diasah untuk membawa timnas Indonesia bersaing pada laga lanjutan putaran ketiga. Tahan imbang tim langganan Piala Dunia. STY jungkir balikan prediksi media asing. Sintayong berhasil membawa timnas Indonesia kembali menjungkir balikan prediksi media asing. Media asal India yaitu Sportkeeda memprediksi anak asuhan Sintayong akan kalah dengan skor 0-2 atas Australia. Sementara Sport membuat prediksi yang lebih meremehkan Indonesia, di mana media Inggris ini menyebut Garuda akan dicukur Australia 3 gol tanpa balas di hadapan puluhan ribu supporternya. Namun skuad merah putih pada akhirnya mampu menjungkir balikan prediksi-prediksi itu lantaran berhasil menahan imbang Australia 0-0. Ini bukan kali pertama timnas Indonesia berhasil mematahkan prediksi media-media asing di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebelumnya, Jesus dan kawan-kawan juga melakukan hal serupa dengan menahan imbang Arab Saudi 1-1, yaitu dalam matchday pertama. Hal yang sangat luar biasa mengingat keduanya merupakan tim langganan Piala Dunia. Sintayong pun merasa puas dengan perjuangan pemain dalam 2 laga ini. Semua pemain baik yang tampil maupun yang cadangan sama-sama berjuang saat latihan dan pertandingan. Pada laga lawan Arab dan Australia, para pemain melakukan permainan bagus. Secara pribadi saya merasa puas. Dan apa yang bisa dilakukan sudah dilakukan semua. Para pemain sudah bekerja keras. Sekarang kami hanya bisa menatap ke depan. Dan tim mau tidak mau harus berkembang terus. Jadi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para pemain, kata Sintayong. Tim Merah Putih pun akan kembali beraksi pada jeda internasional bulan depan dengan menghadapi Bahrain dan Cina dalam lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam jumpa pers setelah pertandingan lawan Australia, Sintayong mengaku belum memikirkan lebih jauh. Yang pasti Sintayong akan melakukan yang terbaik agar terus meraih poin.
Pemain mahal Australia merasa malu dengan kualitas bek Indonesia. Harry Souther adalah salah satu nama yang terus disorot di laga malam tadi, setelah dirinya menjadi pemain paling antagonis untuk seorang Ragnar Oratmangun, serta strike di lini depan. Bagaimana tidak, pemain yang memiliki postur paling tinggi di timnas Australia ini mampu menahan semua duel serta gempuran serangan dari timnas Indonesia sepanjang 90 menit pertandingan. Adanya Harry Souther di bagian pertahanan membuat Australia nyaman melakukan serangan karena kecepatan Ragnar mampu dibendung dengan baik saat melakukan serangan balik. Namun, meskipun Australia mampu mendapatkan penguasaan bola yang cukup baik di laga ini, Harry Souther mengapresiasi gaya bertahan timnas Indonesia yang susah untuk ditembus, meski sudah memajukan garis pertahanan Australia di garis depan. Dan bisa dikatakan di barisan pertahanan Indonesia sangat kuat setelah Martin Paes cukup disiplin menjaga gawangnya untuk tetap konsentrasi save krusial dari beberapa tendangan pemain Australia. Terdapat 5 kali penyelamatan dilakukan di babak pertama oleh Martin Paes. Aksinya itulah yang membuat para pemain Australia frustasi saat berjuang memecah kebuntuan. Catatan ini melanjutkan performa ciamik kiper FC Dallas itu bersama timnas Indonesia. Pada saat menahan Arab Saudi, dia mampu mengukir 3 kali penyelamatan gemilang di bawah Mister. Tak hanya Paes, aksi gemilang Rizky Ridho serta Jay Isis dan juga Verdong memberikan andil yang luar biasa di bagian pertahanan kita. Sukses mengukir 3 kali tackle menjadi angka yang tertinggi di antara seluruh pemain. Tak hanya itu, ada pula 3 intercept serta 7 kali sapuan. Khusus untuk aspek terakhir nominalnya juga jadi yang tertinggi. Bek berusia 22 tahun ini juga melakukan 2 kali blok yang mengesankan. Catatan ini menjadi yang tertinggi ketiga di laga ini. Berbagai catatan atas kerja keras ini membuktikan betapa krusialnya kehadiran Ridho saat membantu skuad Garuda mengamankan 1 poin. Kelvin Verdong sendiri akhirnya kembali menampilkan performa yang tak kalah ciamik saat menghadapi Australia. Bermain sebagai wingback kiri, dia bekerja keras sepanjang pertandingan. Selain penampilan yang ngotot dan juga mengukir sejumlah statistik kinclong dari segi defensif, pemain asal NEC Nijmegen itu mampu mengukir banyak tackle dan angka ini menduduki urutan kedua tertinggi di laga ini. Selain itu, ada 5 intercept yang dilakukan Verdong sepanjang laga. Pemain berusia 27 tahun ini juga mampu mengukir 28 kali umpan sukses. Angka ini jadi yang tertinggi keempat di antara semua pemain timnas Indonesia. Dari semua operannya, 5 di antaranya merupakan umpan progresif. Meski Harry Souther memang sangat tangguh di sisi belakang Australia, namun dirinya merasa Indonesia saat ini bermain berbeda 180 derajat dari saat bertemu di Piala Asia lalu. Ia menuturkan saat Piala Asia mampu membobol 4 gol dengan mudah, namun saat ini timnas Indonesia sudah berkembang cukup pesat dan memperbaiki sisi pertahanan yang cukup kolektif di dalam lapangan.
Harry Souther sendiri adalah salah satu pemain jebolan Liga Inggris yang saat ini bermain di divisi Championship atau kasta kedua Liga Inggris. Pemain yang bermain di Liga Inggris saja merasa malu dengan kualitas bek Indonesia. Harry merasa Indonesia sudah menunjukkan bukan sepatutnya mereka ada di peringkat 130 FIFA. Tentu, masyarakat Australia sangat marah. Tim langganan Piala Dunia sama sekali tak bisa menjebol gawang tim ranking 130 FIFA dan pulang hanya membawa 1 poin saja. Saya rasa saat ini kami dibenturkan dengan defensif yang luar biasa oleh Indonesia. Kami terus menyerang dan mereka tak kehilangan fokus sama sekali, ucap Harry Souther setelah laga berakhir. Dan dengan hasil imbang ini, seusai laga, performa tim asuhan Graham Arnold itu pun dapat sorotan dari media mereka. Tekanan meningkat ke Socceroos setelah hasil imbang 0-0 dengan Indonesia, tulis The Sydney Morning. Harapan Socceroos untuk lolos langsung ke Piala Dunia 2026 kembali mendapat pukulan telak setelah ditahan imbang 0-0 saat menghadapi Indonesia, yang meningkatkan tekanan pada pelatih Graham Arnold dan para pemain yang tampil di lapangan, tulis mereka. Timnas Australia jelas kesulitan untuk berfungsi dalam serangan melawan tim-tim seperti Indonesia dan Bahrain yang bertahan dalam dengan jumlah pemain yang banyak. Walau sang pelatih sering dikritik karena pragmatisme dan gaya permainan mendasar sang pelatih yang dikecewakan oleh kurangnya kualitas dari para pemain. Kritikan serupa juga datang dari The Australian, yang menulis bahwa laga ini kembali jadi pukulan bagi ambisi Australia lolos 6 kali beruntun ke Piala Dunia sejak Jerman 2006. Meski terbilang mendominasi penguasaan bola dan menciptakan beberapa peluang, Socceroos gagal mencetak gol di pertandingan kedua secara beruntun, tulis Marco Monverde bagi publikasi tersebut. Kiper Indonesia kelahiran Belanda Martin Paes melakukan sejumlah penyelamatan untuk menggagalkan peluang tim tamu. Namun Socceroos seharusnya bisa lebih baik lagi dengan peluang yang mereka miliki. Sementara jurnalis asal Australia dan kontributor untuk ESPN Joy Ince mengutarakan pendapatnya setelah jendela internasional di mana negeri kanguru hanya mengambil 2 poin dari 1 laga dan bermain 180 menit tanpa mencetak gol.